Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Berpikir telah berselingkuh dengan suami orang. Kalau kau meneruskan kasus ini, keluargamu akan hancur. Albert memejamkan matanya enggan menanggapi. Dia menyuruh sopir untuk segera menjalankan mobil menuju mansion keluarganya. Saat sampai Albert turun dengan membuka ikatan di tangan Selena. Dan menggandeng Selena untuk masuk ke dalam mansion. Kalian sangat serasi. Bagaimana honeymoon kalian? Mommy sudah tidak sabar memiliki cucu. Ucap Maura saat melihat Albert dan Selena datang dengan mesra. Inikah yang Mommy mau selama ini? Tanya Albert kemudian. Tentu saja, kau pasti bahagia menikah dengan Selena. Selena sangat mencintaimu, pasti dia jadi istri yang baik untukmu, sahut Maura. Albert melepaskan pegangan tangannya lalu mendekati Mommy Maura dan langsung memeluknya. Mom, tapi aku tidak bahagia. Kebahagiaanku ada pada Nana, ucap Albert dengan berkaca-kaca. Nana hamil, Mom. Apa maksudmu? Al, tanya Maura terbata. Nana mengandung anakku dan Mommy begitu tega ingin membunuh Nana dan cucu Mommy sendiri. Apa? Kau belum menjawab pertanyaanku, Kevin, ucap Monica yang sedari tadi menuntut jawaban dari Kevin. Kini keduanya pulang ke ibu kota dan Kevin sedang konsentrasi menyetir mobilnya. Jawabannya nanti kalau kita sudah sampai, jawab Kevin santai. Nanti atau sekarang sama saja, Kevin. Kau mau jadi pacarku atau tidak? Tanya Monica lagi. Dan sepanjang perjalanan hanya pertanyaan itu yang keluar dari mulut Monica. Sampai akhirnya mereka sampai di ibu kota. Kevin membawa mobilnya ke salah satu kantor polisi di mana Albert sudah menunggunya di sana. Kenapa kita ke kantor polisi? Tanya Monica heran. Kevin yang memarkirkan mobilnya itu terdiam sejenak lalu menatap Monica. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Ijah, ucap Kevin kemudian. Monica, kenapa kau jadi suka memanggilku Ijah? Protes Monica. Lalu apa yang perlu aku pertanggungjawabkan? Karena sekarang kau masih Ijah. Jika kau sudah mempertanggungjawabkan semuanya barulah kau menjadi Monica. Aku harap kau akan sadar setelah ini, ucap Kevin tulus. Kau itu bicara apa, Kevin? Sahut Monica yang masih tidak mengerti. Sampai akhirnya Kevin keluar dari mobilnya dan membuka pintu agar Monica keluar. Dan mau tak mau Monica keluar karena dipaksa Kevin. Kevin menggandeng kuat tangan Monica masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Di sana Albert ditemani kuasa hukumnya sudah menunggu mereka. Al, panggil Monica saat tahu adiknya ada di sana. Perasaannya mulai tidak enak untuk hal ini. Kenapa kau ada di sini? Albert tidak menjawab, hanya memandangi wajah kakaknya dengan tatapan sulit diartikan. Kalian sudah saling mengenal, tanya Monica bergantian menatap Albert dan Kevin. Ada apa ini sebenarnya? Dan tak lama seorang polisi datang menghampiri Monica dan berkata,
Anda ditangkap karena telah melakukan pembunuhan berencana. Apa? Monica tergagap. Dia ingin kabur tapi tangannya ditahan oleh Kevin. Bersikaplah kooperatif, Ijah, agar semuanya cepat selesai. Aku akan menunggumu. Kevin, Monica mulai berkaca-kaca. Kau sudah tahu semuanya? Kevin mengangguk. Aku mendekatimu karena itu. Kau sangat jahat, Ijah. Tapi kalau kau kabur, kau akan selalu menjadi Ijah. Jadi sekarang pertanggungjawabkan perbuatanmu. Monica langsung terduduk lemas di sana dengan tangisan yang pecah. Lalu dia menatap Albert yang tampak begitu kacau. Ucapnya tersendat. Maafkan aku. Albert hanya bisa ikut meneteskan air matanya. Dia kehabisan kata-kata. Hari ini dia menyeret istrinya, mominya dan kakaknya ke jeruji besi. Jika ada yang bertanya siapa yang paling sakit dan hancur, tentu saja dirinya. Akhirnya Monica dibawa ke salah satu sel, di mana di sana sudah ada Selena dan Maura yang sebelumnya ditangkap duluan. Mom, pekik Monica dengan memeluk Maura saat sudah masuk ke dalam sel. Tapi Maura tidak merespon. Dia seperti mayat hidup saat ini, begitu juga dengan Selena. Bahkan keluarga Selena tidak ada yang membesuknya. Karena malu Selena sudah mencoreng nama baik keluarga. Sementara Albert semakin tertunduk frustasi dengan keadaan. Kevin yang menyadari itu menepuk pundak pria itu untuk memberinya semangat. Badai pasti berlalu, aku memang bukan orang yang bijak. Tapi, kau sudah melakukan hal yang benar. Walaupun mereka keluargamu, tapi tetap saja mereka harus menerima hukuman atas apa yang mereka perbuat. Yang mana membuat Albert menatap Kevin dengan tatapan nanar. Maka sekarang, beritahu Nana kebenarannya. Kebenaran jika pernikahan kalian adalah pernikahan palsu? Nana termenung sendirian di kamar Kevin yang ada di rumah mertuanya. Dia terus memikirkan Albert yang ternyata sudah menikah. Dia berpikir telah berselingkuh dengan suami orang. Hicks, maafkan aku. Lirih Nana dengan tangisnya. Karena semakin merasa bersalah dengan Kevin dan juga dia jadi begitu membenci Albert. Sementara di kantor polisi, Albert mendatangi ketiga perempuan yang membuat hatinya begitu hancur. Selena yang melihat suaminya mendekat segera berdiri dan memohon pada Albert untuk membebaskannya. Aku tidak bersalah. Ini semua ide kakak dan momimu. Jadi bebaskan aku. Albert menatap Selena dengan lekat. Setelah ini kita bercerai, Omes. Tidak, aku tidak mau bercerai sampai kapanpun, sahut Selena dengan menggelengkan kepalanya. Monica dan Maura hanya diam melihat perdebatan keduanya. Mereka tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Maura tidak tahu jika Nana tengah hamil, artinya dia berusaha membunuh cucunya sendiri. Begitu pula dengan Monica yang baru mengetahui jika Nana hamil keponakannya. Nana masih hidup dan setelah ini jangan pernah mengganggunya lagi. Ucap Albert seakan tahu apa yang ada di pikiran kedua wanita yang sangat disayanginya.
Maura mulai menangis lagi. Maafkan Momi, Momi sangat menyesalinya. Aku juga minta maaf Al, ini semua salahku. Jadi bebaskan Momi, pinta Monica. Seharusnya kalian berbicara seperti itu pada Nana. Dan apa kalian tahu? Nana kehilangan ingatannya karena kecelakaan itu. Jadi, siapa di sini yang paling menderita? Albert berkata dengan berkaca-kaca, lalu dia pergi meninggalkan ketiga wanita itu. Dia akan kembali ke mansion keluarganya. Dia akan berbicara dengan dedinya dan juga mertuanya dari keluarga Gomez. Sesampai di mansion, Albert segera mencari Harry sang dedi. Semenjak penangkapan Maura, pria paruh baya itu mengurung dirinya di kamar. Dad, panggil Albert khawatir. Pintu tak kunjung dibuka, membuat Albert mendatangi Pak Moon untuk meminta kunci cadangan. Ini Tuan Muda, ucap Pak Moon sembari memberi kunci cadangan untuk Albert. Albert menerima kunci itu dan segera membuka pintu kamar orang tuanya. Saat pintu terbuka, dia mendapati Harry tengah tergeletak tak berdaya di lantai kamar. Dad, pekik Albert. Albert segera meminta bantuan para pelayan untuk membawa Harry ke rumah sakit. Di sisi lain, Kevin yang sudah sampai di kediaman orang tuanya enggan keluar dari mobilnya. Dia masih memikirkan perkataan Albert. Apa sudah saatnya dia mengatakan semua kebenaran pada Nana dan keluarganya? Tapi cepat atau lambat mereka harus tahu bukan? Kevin akhirnya keluar dari mobil dan memberanikan diri. Untuk bicara jujur pada orang tuanya, siapa Nana sebenarnya? Aku pulang, ucap Kevin saat memasuki rumah. Di sana dia melihat Vivi tengah merajut sepatu bayi untuk calon cucunya. Coba lihat, lucu kan? Mama merajut warna biru biar netral kan? Masih belum tahu anakmu cewek apa cowok, ucap Vivi memperlihatkan hasil rajutannya. Kevin tergagap melihat itu sampai papanya juga menghampirinya. Akhirnya pulang juga. Bagaimana, apa pelakunya sudah tertangkap? Tanya Raka yang mengetahui kepergian putranya untuk apa. Semuanya beres, Pa, sahut Kevin. Kalau begitu cepat resmikan pernikahanmu dengan Nana, pinta Raka. Yang mana membuat posisi Kevin semakin sulit sekarang. Nana, mana? Tanya Kevin mengalihkan pembicaraan. Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat untuk berkata jujur. Kevin ingin bicara pada Nana terlebih dahulu. Nana ada di kamarmu? Kevin segera mendatangi Nana ke kamarnya. Tapi matanya membulat saat membuka pintu kamar dan melihat Nana memakai baju tipis. Yang mana membuatnya menelan salivanya serak. Apalagi Nana mendekatinya membuat tubuhnya berdesir hebat. Ah, dedek bayi ingin dikunjungi papanya, ucap Nana kemudian. Sebelumnya, Nana sudah bertekad akan menebus kesalahannya pada Kevin. Malam ini, dia ingin memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Saat mendengar suara Kevin datang, dia buru memakai baju tipis yang dia minta pada Vivi sebelumnya. Nana mengatur nafasnya saat pintu kamar dibuka dan Kevin menyembul masuk ke dalam.
Nana memberanikan diri untuk mendekati Kevin dengan hati gugup. Karena dia merasa kali ini menggoda seorang pria. Walaupun Kevin suaminya dia begitu canggung luar biasa. Dedek bayi ingin dikunjungi papanya. Akhirnya kalimat keluar dari mulut Nana. Yang mana membuat Kevin jadi salah tingkah. Dia memang menyukai Nana, tapi dia juga sadar jika Nana sudah punya Albert. Nana, mau ngomong sesuatu, ucap Kevin berusaha menetralkan suasana. Nana yang merasa ditolak menjadi malu bukan main. Dia mulai menitikkan air matanya mengingat perselingkuhannya dengan Albert. "Hei, kenapa menangis?" tanya Kevin dengan menyeka air mata Nana. Lalu dengan berat hati Nana menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dengan Albert selama ini dengan derai air mata. "Maafkan aku, kalau mau menceraikan aku, Nana siap." Kevin terkekeh mendengarnya bagaimana Nana mengira jika berselingkuh darinya. "Bagaimana kita bisa bercerai jika kita tidak pernah menikah?" ucap Kevin kemudian. Apa?" Nana tergagap. "Dia suamimu yang sesungguhnya," jelas Kevin. Suami yang sesungguhnya, Nana semakin tidak mengerti. Dan Kevin mengajak Nana duduk untuk mendengarkan semua ceritanya dari awal. Agar Nana mengerti kenapa dia melakukan pernikahan palsu dengannya. Nana mendengarkan dengan seksama. Sampai dia merasa syok jika kecelakaan yang dialaminya karena ulah dari keluarga Albert. Hingga dia mendengarkan kenapa Albert bisa menikah lagi. Karena ingin membuka kasus kecelakaannya. "Suamimu sangat mencintaimu, dia melakukan apapun asal bisa bersamamu lagi," jelas Kevin lagi. Nana semakin terisak mendengarnya sampai dia merasa kram di perutnya. Karena terguncang dengan apa yang baru saja dia dengar. Ringis Nana dengan memegang perutnya. Sedetik kemudian, keluar darah dari kedua sela kakinya yang mana membuat Kevin panik. "Nana," teriak Kevin histeris. Kevin segera meminta bantuan kedua orang tuanya untuk membawa Nana ke rumah sakit. "Ada apa dengan Nana?" tanya Vivi panik melihat Nana bersimbah darah. "Sakit," rintih Nana saat tubuhnya digendong Kevin ke mobil. "Maafin aku, kalimat itu yang bisa Kevin ucapkan pada Nana yang tubuhnya melemah. Raka yang menunggu di mobil segera melajukan mobilnya dengan kelajuan tinggi. Saat semua sudah masuk ke dalam mobil tersebut. "Cepat, Pa," pinta Vivi. Saat mereka sampai di rumah sakit, Nana sudah tak sadarkan diri. Nana segera ditangani di ruang unit gawat darurat. Semua menunggu dengan harap cemas. Dan di rumah sakit itu juga Albert membawa papanya, yang ternyata mengalami serangan jantung ringan karena syok dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Albert yang frustasi semakin kalut saat melihat Kevin membawa istrinya di unit gawat darurat di rumah sakit itu. Dia segera mendatangi Kevin dan dengan membabi buta mencengkeram dan membenturkan badan Kevin di dinding. "Kau apakan istriku?" bentak Albert. Nana mengalami pendarahan karena jiwanya terguncang.
Bukankah kau yang menyuruhku mengatakan kebenaran padanya? Teriak Kevin tak mau kalah. Orang tua Kevin yang melihat keduanya menjadi bertanya, kebenaran apa? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Vivi tampak syok begitu mendengar penjelasan dari anaknya, begitu juga dengan Raka. Mereka tidak menyangka jika Nana bukan menantu mereka, karena dari mata Kevin mereka melihat ada cinta tulus untuk Nana. Maafkan aku, Ma, Pa, aku tahu kalian pasti kecewa. Tapi ini kulakukan demi menjaga Nana dan bayinya, jelas Kevin. Bersambung.